Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam, om swastiastu. Pertama-tama kami ucapkan salam penegakan hak asasi manusia di bumi Konawe. Pada hari ini Kamis tanggal 21 September 2023, kami dari Konsorsium Pembela Hak Asasi Manusia bersama dengan Serikat Rakyat Mandiri Indonesia, bersama dengan Ormas Cakar Kabupaten Konawe, melakukan konferensi pers terkait dengan gerakan perlindungan hak P3K di Kabupaten Konawe yang selama ini kita saksikan bersama-sama telah terjadi pelanggaran HAM yang tersistematis, terstruktur, dan masif. Pada kesempatan ini pula kami ingin mengklarifikasi terkait rencana-rencana aksi yang telah kami sampaikan ke kepolisian. Akan tetapi aksi tersebut kami batalkan dengan beberapa hal. Yang pertama, rencana aksi yang akan kami lakukan di tanggal 18 September 2023 kami batalkan. Alasan pembatalan tersebut adalah karena objek yang akan kita perjuangkan adalah masyarakat atau para P3K kesehatan. Pada 1 minggu sebelum pelaksanaan aksi, pemerintah daerah melalui instansi terkait melakukan intimidasi dan ancaman serta janji-janji kepada para nakes bahwa di tanggal 18 atau hari Senin bersamaan akan diadakan upacara bendera di halaman kantor Bupati Konawe sekaligus penandatanganan kontrak. Dan secara otomatis pada saat itu juga nakes merasa terancam pekerjaannya, sehingga kami dari prinsipal yang mencoba memperjuangkan nasib teman-teman P3K ini menyatakan batal. Kemudian aksi kedua kami rencanakan lagi pada hari ini tanggal 21 September 2023. 2 hari sebelum hari ini kembali lagi terjadi aksi intimidasi dan aksi ancaman terhadap para nakes dan guru. Namun ancaman kali ini sudah berbeda karena ternyata P3K guru sudah diberikan haknya, dibayarkan haknya selama 2 bulan, dan nakes diberikan haknya selama 1 bulan. Nah, pertanyaan yang timbul hari ini, SK nakes sejak 1 April 2023 itu seharusnya sudah mendapatkan hak mulai dari gaji bulan April, Mei, Juni, dan September serta gaji ke-13. Nah, sampai detik ini para nakes belum menerima haknya sebagai aparatur sipil negara P3K. Kemudian guru P3K tahap 3 SK 1 Juni 2023. Secara otomatis gaji yang harus diterima mulai terhitung saat bulan Juni, Juli, Agustus, September, dan tadi baru dibayarkan sebanyak 2 bulan. Penundaan aksi ini bukan sebuah langkah mundur yang kami lakukan, akan tetapi satu langkah cerdas. Kenapa kami katakan satu langkah cerdas adalah di satu sisi kami memperjuangkan hak asasi teman-teman nakes, teman-teman P3K, tapi di satu sisi kami juga melihat jangan sampai pekerjaan mereka rusak atau pekerjaan mereka terganggu akibat adanya pemaksaan kehendak untuk melakukan suatu gerakan aksi demonstrasi. Teman-teman sekalian, pada sore hari ini juga saya akan mengulas kepada kita semua tentang dasar-dasar perjuangan kami. Dasar-dasar perjuangan dari Konsorsium Pembela HAM tentang keberadaan P3K di negara ini, bukan saja di Kabupaten Konawe ya,
Yang pertama adalah dasarnya Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil dan ASN. Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang pemberian gaji dan tunjangan pegawai P3K. Kemudian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212 tentang indikator tingkat kinerja daerah dan ketentuan umum bagian dana alokasi umum. Dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang penyaluran gaji melalui rekening pegawai negeri sipil dan P3K. Saudara-saudaraku sekalian, dari beberapa aturan yang ada, di sini telah disimpulkan, disiapkan oleh negara pengangkatan P3K disertai dengan anggarannya. Jadi, gaji P3K yang ada sesuai jumlahnya se-Indonesia dimasukkan ke dalam APBD provinsi maupun APBD kabupaten kota. Artinya, gaji tersebut sudah ada. Menurut peraturan pemerintah yang mengatur tentang hal-hal tersebut, kami menemukan bahwa gaji P3K adalah sama gaji PNS, sama gaji TNI Polri yang dibayarkan rutin setiap bulan, baik gaji induk maupun gaji tunjangan ke-13 maupun gaji tunjangan lainnya. Kemudian hal yang paling mendasar juga di sini yang perlu kami sampaikan adalah tentang penunjukan bank penyalur gaji. Nah, di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 sudah jelas. Di bab 2, pasal 2 mulai ayat 1 sampai pasal 3 sudah jelas bahwa kesimpulan semua bank yang ditunjuk adalah bank yang memiliki teknologi informasi yang berkualitas garis miring handal dengan ketentuan: 1. Dapat melakukan interkoneksi. 2. Dapat melakukan transaksi overbooking garis miring pemindah bukuan garis miring SKN Menatar BI garis miring BI RTGS dengan baik. 3. Dapat menyediakan CMS. Nah, inilah standarisasi penunjukan pemerintah daerah Kabupaten Konawe untuk membayar gaji P3K. Nah, sebelum saya serahkan kepada saudara saya Pak Jumran SPI, saya ingin memberikan satu gambaran tentang alur gaji tenaga kesehatan yang kami dapatkan dari beberapa lembaga. Di sini terjadi 5 alur gaji tersebut baru tiba di P3K Nakes. Yang pertama dari rekening pusat, kemudian ke rekening RKUD BPD Konawe, kemudian masuk lagi ke rekening BKD Diklat. Setelah itu diadakan pemindah bukuan memakai surat kuasa ke rekening giro Bahtera Mas yang ada di BPD. Setelah itu ada penarikan tunai dan transfer ke rekening Bahtera Mas yang ada di Bank Nasional Indonesia atau BNI. Kemudian ditarik tunai dibawalah ke Bank Bahtera Mas untuk penerimaan gaji secara manual atau antri. Nah, inilah hal-hal ini yang kami perjuangkan, saudara-saudara sekalian, bahwa ada beberapa hal yang mendasar di sini. Yang pertama, gaji P3K adalah sama dengan gaji pegawai negeri sipil dan pegawai dan TNI Polri. Kemudian sistem pembayaran gaji P3K adalah sama sistem pembayaran dengan gaji PNS dan TNI Polri, atau dapat dikatakan bahwa menggunakan teknologi yang maju. Jadi untuk sementara
dari saya cukupkan sekian dulu. Saya serahkan kepada Saudara Jumran SPI untuk melanjutkan dari perspektif HAM apa yang sementara terjadi di proses pengkajian P3K Kabupaten Konawe. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara saya Nakes P3K Nakes dan P3K Guru, izinkan saya sedikit memberi semacam sedikit pengetahuan tentang bagaimana kami melihat hal ini dalam perspektif HAM, dalam perspektif hak asasi manusia. Saudara-saudara sekalian, di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang dimiliki oleh setiap orang yang wajib dilindungi, dihormati, dan dijunjung tinggi oleh hukum, oleh negara, dan terlebih lagi oleh pemerintah. Itu definisi hukum menurut menurut Undang-Undang HAM Nomor 39 Tahun 1999. Selanjutnya, soal hal apakah yang kemudian dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. Dalam undang-undang ini, saudara-saudara sekalian, menjelaskan bahwa pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang atau aparatur negara, dalam hal ini pemerintah, yang kemudian berusaha membatasi, mencabut, atau merampas hak seseorang yang kemudian kita khawatirkan itu tidak mendapat penyelesaian secara hukum. Nah, pertanyaan kami, pernyataan kami menjelaskan bahwa apa yang dialami P3K hari ini memang telah dikhawatirkan itu tidak mendapatkan penyelesaian secara hukum, karena secara historis kita secara umum, bukan lagi rahasia ya, bahwa hal ini pola pengelolaan keuangan di Kabupaten Konawe ini hampir mirip-mirip yang kemarin, soal tenaga sertifikasi guru, dana desa, polanya hampir sama. Itu yang pertama. Yang kedua, kami menduga telah terjadi pelanggaran konstitusi, terutama tentang sesuai peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, di mana kami melihat tidak ada kejujuran di sini. Pihak Pemda tidak jujur terhadap nakes, terhadap kami rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, juga telah terjadi pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, di mana setiap PNS berhak mendapatkan haknya, berhak mendapatkan kesejahteraannya tanpa terkecuali. Nah, terkait hal ini, kami juga telah berusaha melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait. Terakhir, kami coba meminta pernyataan dari pihak Biro Hukum, apakah ada kesepakatan untuk kerjasama dengan pihak Bahtramas terkait penyaluran gaji P3K ini. Nah, nyatanya dalam pertemuan itu kami tidak menemukan apa-apa. Artinya Pemda ini hanya memberikan janji bahwa berkas itu atau naskah kerjasama itu yang mestinya harus ada sesuai peraturan Menteri Keuangan nomor 11 tahun 2016, itu ternyata kami hanya diberi janji akan diberikan, katanya sih ada perjanjian kerjasama itu, karena berdasarkan ketentuan peraturan Menteri Keuangan, setiap bank yang menyalurkan
yang ditunjuk menyalurkan gaji itu harus melalui harus mempunyai surat keputusan dari Direktur Perbendaharaan Negara itu. Dan setelah kami konfirmasi ke pihak Batranas, bahwa walaupun mereka mengatakan ada, namun kami analisa tetap saja itu melanggar ketentuan peraturan Menteri Keuangan. Jadi perlu kami tegaskan di sini, kami tetap akan terus memperjuangkan hak-hak nakes dan P3K guru ini sampai kemudian hal ini bisa disalurkan atau bisa berjalan sesuai peraturan Menteri Keuangan atau sesuai peraturan yang ada. Selanjutnya kami juga mencurigai kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang, di mana ada beberapa pasal yang menjelaskan bahwa jika ada transaksi keuangan seperti yang dijelaskan Saudara Hajar tadi, bahwa ada indikasi transaksi keuangan yang mencurigakan dalam hal ini. Singkatnya, pertanyaan kami, kenapa dari KPPN, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ini, yang mestinya setelah ditransfer ke BPD itu tidak perlu lagi ditransfer ke rekening yang lain, tetapi harus ditransfer ke rekening pegawai. Pertanyaannya, kenapa hal ini melalui surat kuasa katanya kembali lagi ke ditransfer ke rekening rekening BPD BKD Diknas ya, Diklat, kemudian ditransfer ke BNI, dan dari BNI ditarik tunai untuk kemudian dicairkan ke rekening masing-masing pegawai. Kami mencurigai ini masuk dalam kategori transaksi keuangan yang mencurigakan. Jadi kami berharap hal ini bisa ditelusuri lebih jauh oleh pihak yang berwenang. Sekian mungkin dari saya, silakan mungkin Bang Hayat mungkin tambahkan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa memang dari perspektif HAM, Saudara Jumran ini telah menjelaskan kepada kita bahwa apa yang terjadi pada P3K Konawe ini sudah betul-betul memenuhi standarisasi pelanggaran HAM yang terjadi di sini. Nah, olehnya itu, dalam 2 kali desain atau rencana aksi kami, dan ini akan menjadi perjuangan kami sampai kapanpun, kami hanya meminta 3 hal kepada pemerintah Kabupaten Konawe dan pemerintah pusat. Yang pertama, kami meminta kepada pemerintah Kabupaten Konawe untuk segera membayarkan gaji ASN P3K tenaga kesehatan mulai terhitung bulan April, Mei, Juni, dan September, serta gaji ke-13-nya. Kami juga meminta gaji P3K guru tahap 3 dibayarkan mulai Juni, Juli, Agustus, dan September sesuai dengan bunyi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11, dibayarkan rutin, dipersamakan dengan ASN dan TNI Polri. 2. Meminta kepada pemerintah Kabupaten Konawe untuk mengembalikan pembayaran gaji ASN baik tenaga P3K, baik tenaga kesehatan maupun guru melalui bank umum. Kami tidak menunjuk bank apapun, tetapi menunjuk bank umum yang sesuai standar yang diberikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 ini. Dan yang ketiga, kami mendukung langkah Menteri Kesehatan Republik Indonesia bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk menarik pembayaran gaji ASN P3K dari pusat langsung ke rekening ASN P3K tersebut. Jadi pusat yang langsung membayarkan gaji ASN P3K kepada setiap individu melalui rekening masing-masing. Kemudian mungkin masih ada Saudara Jumran mau disampaikan? Kalau tidak ada, kita closing. Di sini saya
pada tanggal hari ini, tanggal 21 September ini, bertepatan dengan tersisa 2 hari lagi pemerintahan Bapak Keri Saiful Penguasa yang sudah menjadi Bupati Konawe selama 10 tahun terakhir. Dan insya Allah kalau tidak ada aral melintang, hari Senin ini Kabupaten Konawe sudah dipimpin dengan pejabat bupati yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Entah siapa pejabat bupatinya, sebagai masyarakat kita masih menunggu. Namun di kesempatan pertama ini saya ingin menitipkan pesan. Saya ingin menitipkan pesan kepada siapapun yang akan menjadi PJ Bupati di Konawe ke depan ini. Saya betul-betul ingin menitipkan pesan bahwa hadirlah sebagai PJ Bupati, hadirlah sebagai perwakilan pemerintah pusat untuk membela hak-hak masyarakat yang tertindas selama ini di Kabupaten Konawe. Di antaranya gaji P3K baik nakes maupun guru, TPP pegawai negeri sipil yang masih terkatung-katung sampai saat ini, honor-honor perangkat desa, aparat desa, imam desa yang masih belum jelas keberadaannya, sertifikasi guru yang masih menggantung kayak kelelawar, dan semua hak-hak honorer-honorer yang ada di kantor-kantor SKPD, OPD yang ada di Kabupaten Konawe. Kami meminta kepada PJ Bupati yang akan bertugas di Kabupaten Konawe untuk segera melakukan langkah-langkah dan memberikan hak-hak masyarakat yang telah dianggarkan melalui APBD Kabupaten Konawe tahun 2023 atau tahun berjalan. Di kesempatan ini juga saya menyampaikan kepada teman-teman SKPD yang hari ini memiliki kuasa, memiliki kewenangan tentang keuangan daerah. Saya menyampaikan, segera laksanakan tugas Anda yang dibebankan oleh konstitusi untuk membayarkan hak-haknya orang. Jangan Anda coba-coba bermain lagi, karena apa yang disampaikan dari Saudara Jumran, bahwa dugaan tindak pidana TPPU di sini telah terjadi, dugaan. Dan setelah ini, mungkin di minggu-minggu depan, saya bersama dengan Saudara Jumran melalui konsorsium pembela HAM, kami akan kejar dugaan tindak pidana tersebut dengan cara melakukan pelaporan melalui Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara. Dengan harapan mudah-mudahan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara dapat membantu para ASN P3K, membantu para pegawai negeri sipil, dan membantu para honorer yang ada di Kabupaten Konawe. Dan perjuangan ini, walaupun 2 kali kami membatalkan aksi ini, bukan karena kami masuk angin, tetapi kami adalah memiliki langkah yang cerdas. Gerakan kami tidak tercederai, kepentingan ASN, nakes, dan buruh tidak juga tercederai, karena mereka di dalam perjalanan keseharian mereka selalu diselimuti dengan bayangan, ancaman, dan intimidasi dari instansinya tempatnya dia bekerja. Kalau dari saya sudah cukup? Saya kira demikian konferensi pers pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini tidak menjadi bias kepada masyarakat langkah apa yang kami lakukan, tetapi hanya semata-mata untuk memperjuangkan hak asasi warga Kabupaten Konawe yang kami sangat berkeyakinan sudah bertahun-tahun dilanggar oleh pemerintah Kabupaten Konawe. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hak asasi manusia.